ada hal yang boleh dan tidak boleh berhenti. Salah satu yang tidak boleh berhenti adalah kebaikan. Panjang umurlah kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi berkahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberi syafaat bagi para pembacanya di akhir
Nah, marilah segera kita tundukkan kepala seraya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafaina ala asyarihim bi is'a ibn Mirbama musaddiqan lima bina yadaihi minat tawrati wa atainahul injili fihi hudaw wa nuru wa musaddiqan lima baina yadaihi minas torati wa hudaw wa ma'izatan lil muttaqin. Pertama, ucapan terima kasih saya atas nama panitia kepada rekan-rekan yang telah ikut membantu terselenggaranya kegiatan ini. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini terlaksana atas inisiasi masyarakat SM3T Institute serta seluruh alumni PPG SM3T, baik guru garis depan maupun rekan-rekan alumni PPG SM3T dimanapun berada, yang didanai oleh hasil penjualan dari SM3T merchandise serta hasil urunan dari rekan-rekan alumni PPG SM3T. Perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya banyak sekali rekan-rekan yang ingin hadir pada kesempatan ini dalam rangka memperingati hari lahir SM3T, masyarakat SM3T Institute yang ke-6. Hanya saja banyak hal yang mempengaruhi sehingga rekan-rekan tak bisa hadir pada kesempatan ini. Harapan kami sebagai panitia pelaksana, semoga kegiatan ini menjadi pemantik keakraban antar alumni dari berbagai generasi. Yayasan Masyarakat SM3T Institute akan terus bermaslahat, berbuat kebaikan, serta melakukan pendampingan kepada seluruh alumni masyarakat atau seluruh alumni PPG SM3T dimanapun berada. Terakhir, dari saya, teruslah bermaslahat masyarakat, Yayasan Masyarakat SM3T Institute, panjang umur, kebaikan, selamat memperingati hari lahir Yayasan Masyarakat SM3T Institute yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan pengelola Panti Asuhan Mahdia. Kepada Ibu Perwakilan Pengelola Panti Asuhan Mahdia dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kedatangan keberapa kali nih, keempat kali ke Panti. Semoga langkah dan tujuannya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan dijabah segala hajatnya. Saya sebagai Ketua Panti Asuhan Mahdia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungannya dan selalu mengingat anak-anak di sini. Saya berterima kasih sekali ini karena selalu diingat anak-anak di sini dalam keadaan COVID seperti ini memang susah. Ya. Beda bulan waktu yang tahun-tahun lalu itu masih ada mestinya donatur sekarang ya sudah ini kesan mestinya kurang pendapatan dari beliau menyampaikan kepada kami minta maaf mungkin segini-gini saja dulu karena kami juga susah kan? Jadi kami mengerti, makanya anak-anak kami ada lahan di sana di Manuju ada kasih, makanya kami berkebun di sana. Walaupun nantinya ya kita makan ubi apa saja agar menyambung hidup.
saya sangat berterima kasih ini. Semoga sedekah-sedekahnya selalu diberikan kepada anak-anak kami di panti ini, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tambah banyak lagi rezekinya, kesehatan, umur yang panjang, dan apa yang dihajat-hajatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat berterima kasih sekali karena selalu selalu ingat ke panti ini. Ya, walaupun keadaan sekarang seperti ini, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang saya bisa lakukan. Kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita mendengarkan sambutan pendiri masyarakat SM3T Institut kepada Kakanda Akhirudin SPD MPD GR dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini merefleksi dan bahagia karena beberapa teman yang sempat hadir yang saya hormati dari teman-teman seangkatan saya. Kelas 1 ada Bu Reski, ada kawan Ilham, Bu Reski sekarang di Ponto, Ilham di Papua, Bu Roben, ada Bang Aprisa di NTB, di Sumba Timur, termasuk kesetiaan dari teman-teman Basecamp, ada Andika, ada Subhan, Kadri, ada Pak Rahman, jauh-jauh, ada Rahma, ada teman-teman yang lain, Demita, termasuk teman-teman dari Moprodi dan teman Permawah yang sempat juga hadir ikut, bukan SM3T tapi ikut peduli untuk bagaimana alumni, bagaimana pendidikan. Saya bagi dalam 3 segmen. Saya mohon izin ke teman-teman semua se-Indonesia. Jadi bagi yang sempat hadir, banyak yang WA saya nitip doa, nitip informasi bahwa yang tidak sempat hadir tapi mendukung sepenuhnya untuk agenda kita. Saya bagi dalam 3 segmen, nanti saya juga mohon dibantu oleh teman-teman. Yang pertama, merefleksi, kemudian memproyeksi, kemudian meregenerasi sesuai dengan agenda kita.
saya catat beberapa poin kaitan dengan merefleksi MSI itu tak bisa dilepaskan dari spirit SM3T. Jadi MSI itu sebenarnya ada hal yang tidak boleh berhenti. Mungkin SM3T boleh berhenti, tapi ada nilai yang tidak boleh berhenti. Itulah kenapa kita buat semacam komunitas. Itulah juga kenapa dikatakan ini namanya panjang umur kebaikan. Misalnya dalam hidup ini ada cita-cita yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Misalnya untuk jadi PNS misalnya, atau ingin menjadi apa, itu kan ibaratnya pendek, tapi jangka panjang itu kebaikan. Itu yang harus terus dikelola. MSI itu kan 2015 26 Juni itu dideklarasikan oleh Pak Menteri Riset Teknologi dan Menteri Stek Dikti waktu itu Pak Muhammad Nasir di Jakarta, itu atas pertimbangan dan arahan dari ayahanda kita yang mencetuskan SM3T. Ada tim MPMI, ada ayahanda Gus Hadi, maka kita bentuk untuk bagaimana terus memperjuangkan apa yang kita peroleh waktu SM3T. Jadi di SM3T itu kan apa ya? Saya belum menemukan aktivitas atau pengalaman semurni SM3T. Saya bisa sampai sekarang siap pengalaman aktivitas karena kita diajarkan untuk betul-betul berproses. Kita diajarkan untuk betul-betul berjuang dan berkolaborasi di antara sesama peserta. Waktu itu MSI kalau dibaratkan sebagai pendiri, inisiator, itu ada beberapa orang, tapi itu merepresentasikan dari alumni. Dan memang perjuangan tahun pertama itu kan sebenarnya menghimpun aksi sosial, banyak seperti itu. Jadi nilai SM3T dari kepedulian, dari kegotong royongan, itu sebenarnya yang ingin menjadi muatan utama berdirinya MSI. Maka waktu itu program pertama MSI itu kan SM3T Peduli 2015, itu di Manggarai Timur. Itu saya ingat betul itu Bu Eki, kapal laut dari Makassar Bu ke Manggarai, itu bawa bantuan ke lokasi yang dulu ditempati SM3T oleh seseorang perempuan Bu, sudah nikah 2 anaknya sekarang. Suaminya pelayaran. Jadi itu yang ingin kita terus giatkan, galakan aktivitas sosial itu, karena kita waktu SM3T menemukan bahwa ternyata di lapangan di daerah-daerah terpencil, adik-adik barangkali nanti kalau sudah besar itu akan menemukan semacam peristiwa pengalaman, apakah ke sana langsung atau membaca di berita, misalnya di NTT, di Papua, itu kalau dibandingkan kita patut bersyukur di sini. Lampu, listrik, akses transportasi, mahalnya biaya dan lain sebagainya, dibanding kita itu mendingan di sini. Itu yang kita temukan kemarin pas balik setelah alumni, ini tidak boleh berhenti nih aspirasi kita ke hal yang sifatnya terpinggirkan. Itu yang sampai akhirnya kita menemukan lagi waktu itu, ini kalau hanya alumni tidak jelas profesinya, khawatirnya jangan sampai tidak jelas juga kontribusinya. Dia harus punya orientasi yang jelas ke profesi apa nantinya ketika SM3T. Maka pada waktu itu SM3T PPG, maka kita dampingi beberapa hal
untuk bisa menjadi CPNS, maka GGD 1, kemudian GD kedua, pun ke yang PNS umum, misalnya Serdik dan sebagainya. Itu kan beberapa hal yang kita aspirasikan untuk memperhatikan alumni. Karena dasar awalnya nanti ketika sudah jelas profesinya, harapannya maka semakin kuatlah mereka bisa bersatu padu, karena dia tidak perlu lagi pikirkan ke orientasi profesinya, karirnya, karena sudah beres. Harusnya ada dimensi lain yang mesti harus dipikirkan, eksternal. Maka kalau pakai paradigma dari MSc Base Care itu kan ada 4 sebenarnya. Ngurus internal, ada eksternal, ada publikasi, ada merchandise, usaha kreatif. Sebenarnya itu kan 4 pilar itu yang selalu kita tanamkan. Harapannya ini menjadi model aktivitas di masing-masing tempat teman-teman. Bagaimana internal didampingi keperluan semampu kita, kita pelajari konstelasi kebijakan dan lain sebagainya. Eksternal itu tidak boleh berhenti, karena saya ibaratkan itu semacam perahu. Jadi kalau tidak diimbangi oleh 4 pilar tadi, khawatirnya nanti akan miring, goyang, dan ada hal yang tak bisa kita wujudkan. Itu yang menjadi semacam refleksi perjalanan ini haruslah 1, 2, 3, 4, 5, 6 beberapa hal yang telah teman-teman berkat dukungan dari teman-teman semua. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi terlibat. Saya yakin terlibat, mungkin tidak langsung fisik tapi berdoa mendukung. Saya yakin itu. Bagaimana kita mencintai MSI itu entitas, entitas nilai gitu, yang harus kita miliki bersama. Jangan berhenti bahwa organisasi, tapi itu semacam organisme yang membuat kita bisa bergerak secara bersama-sama. Itu milik kita yang harus kita rawat untuk memperjuangkan beberapa hal. Saya tidak bisa lengkap bercerita kalau tidak butuh semacam informasi ataukah ya merefleksi juga dari pengalaman-pengalaman dari teman-teman di lapangan. Itu seperti apa kondisi sekarang kan, dan ini yang akan mengantar kita nanti untuk memproyeksikan, karena kita harus lihat kondisi sekarang di lapangan. Maka dari itu saya sangat memohon barangkali Bu, jika yang belum kenal Bu Reski, ini satu SMP, Bu Camatnya saya ini Bu Camatnya saya, satu SMP 3T juga, paling tahu lah pertanyaan tadi ya. Saya tahu itu Bang Haru kalau apalagi kalau urusan perempuan maksudnya yang saya ini. Jadi kita persilakan yang hormat Bu Reski untuk menyampaikan testimoni atau inspirasi atau harapan atau apalah yang bisa kita terima secara bersama untuk membangun kembali dan mempertahankan apa yang memang harus terus kita pertahankan. Yang hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya berada di tempat ini bersama dengan rekan-rekan yang hebat. Berada di tempat ini saya merasakan aura kesederhanaan, keikhlasan, dan saya tiba-tiba merasa bersyukur Bang Har. Dan harap ini mungkin kali pertama saya mengikuti Harla MSI, dan saya tiba-tiba berpikir kalau saya tidak ikut tentu saya sangat menyesal. Dan tiba-tiba juga berpikir pokoknya tahun depan saya harus ikut lagi. Dengan merasai nuansa yang seperti ini, saya sangat terharu sekaligus merasa bersemangat. Mengapa? Saya melihat anak-anak yang luar biasa di sini. Anak-anakku yang tiba-tiba sangat ku cintai karena baru bertemu di sini.
Kalian adalah anak-anak yang hebat, yang dilahirkan dari ibu yang luar biasa. Begitu kalian terlahir dari seorang perempuan, kalian membawa sebuah potensi. Potensi apa itu? Potensi untuk menjadi seseorang suatu hari nanti. Dan saya berpikir bahwa mereka ini butuh disupport barangkali dan dikawal berasal dari MSI ini. Kita sama-sama berharap bahwa MSI bisa mengkawal anak-anak kita di sini untuk membawa mereka kelak bisa menjadi apapun keinginan mereka. Jadi begitu ya, anak-anakku sekalian, kalian harus semangat belajar lagi, terutama tadi ilmu agama, mengaji dan sebagainya. Kelak saya yakin kalian semua bisa menjadi orang yang berhasil, dan insya Allah saya juga menyatakan diri sebagai bagian dari MSI. Saya juga akan berjanji untuk mengawal mereka-mereka ini, karena MSI sesuai dengan apa yang kita usung kali ini tentang panjang umur kebaikan. MSI tidak akan pernah berhenti menjunjung kebaikan-kebaikan ini, berawal dari panti asuhan Mahdiyah. Barangkali kita bisa memulai dari sini. Terkait dengan MSI ini adalah tempat kami menjadi dan juga mencari penghidupan. Sejujurnya MSI ini yang membuat kami bisa menjadi setidaknya bisa mendapatkan penghidupan yang layak selama ini. Jika tidak ada, sedikit ini kami sejujurnya dari GGD, ada apa-apa kami larinya ke MSI. Makanya koordinator kami tadi di Jeneponto mengatakan bahwa sampai kapanpun ini kita tidak bisa lepas dari MSI, karena ada apa-apa sedikit saja kita larinya ke MSI. Mungkin begitu, Bahar. Intinya bahwa saya tiba-tiba merasa bersyukur, merasakan ketulusan di sini, di panti asuhan ini. Dan saya berjanji dalam hati bahwa kalau misalnya nanti tahun depan dilaksanakan lagi di sini, mohon kami dikabari, insya Allah kami juga akan ikut lagi. Ya. Terima kasih anak-anakku sekalian, terima kasih pengurus panti, terima kasih kawan-kawan, terima kasih MSI, terima kasih. Terima kasih Ibu Lesti. Selanjutnya saya mohon perkenan Ban Aprisal yang dari jauh-jauh dari Sumba Timur, Bu. Beliau di Pulau Sumba tadi, Bu, di Sumba Timur. Banyak pengalaman, banyak inspirasi yang bisa disampaikan, dan sudah terbiasa mengurus teman-teman kita juga ini Bang Aprisal. Saya juga kalau ada apa-apa kaitan dengan GGD, saya juga minta pertimbangan dari beliau. 9 jam ke tempatnya. Bersyukur kita bisa bertemu dengan beliau, seorang pendidik guru yang rela jauh-jauh mengabdi ke sana. Sebenarnya Bang Haru ini adalah guru spiritual saya. Jadi ketika saya ingin berbicara tentang spiritual, berbicara tentang agama, saya agak sungkan, agak malu karena beliau adalah guru saya. Meskipun selama ini beliau tidak pernah menganggap saya sebagai muridnya, tetapi saya diam-diam menyusup menjadi muridnya beliau. Kedua, ketika saya ingin berbicara tentang puisi, tentang puitis, saya juga agak sungkan karena Ibu Camat ini beliau adalah guru puitis saya juga. Jadi sudah ada beberapa puisi yang sering saya baca, jadi saya agak sungkan Bu Camat untuk berbicara panjang kali lebar. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan panitia yang telah menginisiasi hari lahir ke-6 MSI Masyarakat SM3T Institute, sehingga pada momen kali ini kita bisa kembali berkumpul, bersilaturahmi baik antar sesama alumni SM3T maupun teman-teman dari FBS tadi ya, FBS, teman-teman dari Permawa maupun orang-orang tua kami yang ada di panti asuhan sebagai pengelola. Begitupun kepada anak-anak kami sangat bersyukur karena dengan momen ini kita diingatkan kembali dengan surat Al-Maun ya, surah Al-Maun ya, Ar-Ra'aita ya, bahwa di situ kan dijelaskan bahwa kita harus peduli kepada sesama manusia, terutama kepada
anak-anak yatim. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa MSI ini kan adalah regenerasi dari SM3T. Kita tidak menginginkan ada pemberhentian ataukah ada stop untuk misalnya kita berbuat baik hanya berhenti pada level SM3T. Dari dasar pemikiran itu sehingga Bung Akhirudin dan kawan-kawan kita merintis bagaimana supaya pengabdian kita ini tidak berhenti ketika kita telah menjadi alumni, sehingga lahirlah masyarakat SM3T Institute. Seperti tadi kan sudah disampaikan di Senandung MSI ya, bahwa walau telah menjadi alumni tetapi kita tak berhenti untuk mengabdi. Nah, pada momen hari ini sebenarnya adalah pengabdian kita. Jadi pengabdian kita bukan hanya kita menafsirkan pada ruang-ruang kelas misalnya yang berukuran 4x6, tetapi pengabdian itu tidak hanya di skala pada tatap muka anak-anak kita, tetapi pengabdian yang seperti ini yang kita inginkan. Hal-hal yang kecil seperti ini yang kita inginkan. Pengabdian itu bukan hanya sekedar itu tadi, bahwa pengabdian sesuai dengan disiplin ilmu kita, tetapi pengabdian bagaimana kita menyentuh kepada skala-skala sosial. Dengan hadirnya masyarakat SM3T Institute ini terus memperpanjang bagaimana kita melakukan kebaikan, sebagaimana tema yang diusung pada Harla ke-6 ini, panjang umur kebaikan. Semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini itu di kemudian hari mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi didoakan oleh pengelola panti asuhan. Semoga langkah kecil yang kita lakukan hari ini itu kemudian akan menjadi langkah besar di kemudian hari. Karena pada prinsipnya apa yang kita lakukan hari ini, maka itu pula yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Saya bisa berbicara seperti ini karena saya dibimbing oleh Akhirudin sebenarnya. Saya tadi sebelum masuk ke sini saya dibisik, ya. Jadi saya mengutip beberapa bahasanya. Begitupun ketika ada bahasa-bahasa puitis itu saya mengutip bahasanya Ibu Camat. Nanti ada juga bahasanya Bu Nilo. MSI ini mari kita memaknai sebagai jembatan untuk kita terus berbuat kebaikan, untuk menginspirasi. Seperti tadi di lagu kita, jangan hanya sekedar narasi, tapi mari kita membuat aksi yang nyata. Mari kita membuat aksi aksi yang kecil, mulai dari lingkungan hidup kita masing-masing, mulai dari pribadi kita masing-masing sampai kepada skala yang lebih besar lagi. Semoga dengan hari lahir MSI yang ke-6 ini semakin menguatkan tali silaturahmi kita. Mari kita saling berkoordinasi. Apa yang menjadi kendala kita di lapangan, apa yang perlu kita jalankan bersama. Apa yang perlu kita benahi secara bersama-sama. Apa yang perlu kita lakukan secara bersama-sama. MSI bagi saya sangat memberikan kesan, karena saya tidak bisa memikirkan saya tidak bisa menerawang andai saja MSI ini tidak hadir, apakah alumni SM3T ini masih ada silaturahmi Bu Eki? Ya, apakah masih ada? Ya, iya, karena tidak ada jembatan yang mengkoordinir kita. Pengalaman saya kan sebelum menjadi guru, ada sedikit pengalaman juga Bu Eki, terlibat juga di lembaga-lembaga mahasiswa, tetapi karena tidak ada lembaga yang menjembatani kita, sehingga tali silaturahmi itu putus, sehingga kita hanya memikirkan diri masing-masing, pribadi masing-masing. Tetapi dengan hadirnya MSI ini bukan hanya mempertemukan kita antar sesama SM3T, tetapi itu hadir banyak variabel. Misalnya teman-teman dari FBS dan Hipermawa, adik-adik kita dari panti asuhan, bisa jadi ini nanti akan menjadi inspirasi kita, akan menjadi pemantik kita untuk mengajak teman-teman yang lain untuk berbuat kebaikan. Jadi semoga dengan lahirnya MSI ini, peringatan hari lahir yang ke-6, bukan hanya kebaikan saja yang panjang umur, tetapi semoga MSI panjang umur, ya. Semoga MSI panjang umur beriringan dengan kebaikan yang kita lakukan. Semoga MSI ini tidak hanya sekedar simbol organisasi, tetapi kita harus memberikan aksi yang nyata. Kita mencoba memberikan contoh
memberikan teladan yang baik di hadapan semua teman-teman. Mungkin itu saja Bung Akhirudin. Terima kasih banyak kepada pengurus panti asuhan yang telah menerima kami. Saya jauh-jauh sebenarnya datang ke sini. Saya jujur Bung Akhirudin, saya di rumah malam ini ada tahlilan. Karena sebulan yang lalu saudara kandung saya itu meninggal, berpulang ke rahmatullah, yang saya tidak sempat melihat mayatnya. Saya pas di Sumba, berpulang ke rahmatullah. Hari ini dan besok itu peringatan ke-40 harinya. Jadi tanggal 16 Mei kemarin itu beliau berpulang ke rahmatullah. Saya tidak sempat melihat mayatnya, tetapi karena kecintaan dan ketulusan saya kepada MSI untuk berbuat kebaikan, makanya saya menyempatkan tadi berangkat jam 2.15 saya berangkat ke Makassar. Jam 2.15 ke tadi pukul 14.15 saya berangkat ke Makassar. Selain hanya untuk memperingati hari lahir MSI, sekaligus juga untuk bersilaturahmi kepada teman-teman yang telah berpencar di seluruh pelosok Nusantara. Bu Eki ini saya bertemu, kalau tidak salah terakhir waktu pernikahannya Bu Eki di Sinjai. Sudah berapa tahun Bu Eki menikah? Terakhir di situ bertemu. Iya. Kalau Bung Ile juga kayaknya terakhir 6 tahun yang lalu mungkin ya, waktu pelepasan di Jakarta ya. Mungkin terakhir di sini bertemu. Tapi dengan adanya MSI ini, adanya hari lahir MSI momen seperti ini, kami bisa bersilaturahmi kembali. Ya, semoga MSI ini terus panjang umur. Kita doakan semoga MSI ini tidak hanya berhenti di usianya yang ke-6 tahun, tetapi kita berharap MSI ini terus hidup sebagai jembatan inspirasi untuk berbuat kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Afrizal, Bang Afrizal. Jadi tadi kalau Bang Afrizal itu seolah-olah memuji, itu kan beliau itu merendah diri. Jadi begitulah orang yang di atas ilmunya kan merendah diri. Jadi kalau saya tadi dibilang yang mengajari dia, itu sebenarnya salah. Itu bentuk bagaimana beliau merendah diri. Sama-sama kita saling belajar. Terima kasih banyak Bang Afrizal, harapan-harapan beliau kepada kita semua, termasuk pengalaman-pengalaman dan bukti konkret bagaimana kecintaan Bang Afrizal terhadap kebersamaan kita, patut kita apresiasi sedemikian rupa. Terakhir barangkali saya minta perwakilan yang teman yang bukan dari kalangan guru garis depan. Ada Bang Subhan di sini, angkatan kelima. Tadi angkatan 1. Barangkali bisa memberikan semacam informasi ataukah saran ataukah testimoni terkait apa yang telah dan barangkali yang mesti harus kita lakukan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama mungkin yang terhormat Direktur Yayasan Masyarakat SMP 3T Institut, Kakanda Akhirudin SPD MPD GR, yang saya hormati kakak-kakak dari guru garis depan yang notabene juga merupakan angkatan pertama SM3T, yang saya hormati kakak-kakak dari angkatan 3, angkatan 4 SM3T, teman-teman dari angkatan 5, dan yang saya hormati para pengelola dari Panti Asuhan Mahdiyah dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, jadi mungkin tidak banyak yang saya sampaikan karena kurang lebihnya tadi sudah dibahas oleh kakanda-kakanda. Pertama-tama mungkin saya ingin berterima kasih dulu kepada masyarakat SM3T Institut, Dirgahayu, panjang umur kebaikan. Ya, jadi saya sebelum berada di posisi sekarang itu pernah terlibat aktif juga di dalam masyarakat SM3T Institut selama kurang lebih 2 tahun ya, atau ya selama kurang lebih 2 tahun.
dan alhamdulillah sangat merasa bersyukur, berterima kasih banyak kepada masyarakat S3T Institute, karena di situ bukan cuma ilmu tentang pendidikan yang kita timba di pendidikan profesi guru, tetapi banyak hal-hal lain yang tidak kita dapatkan di pendidikan, di bangku pendidikan, bangku kuliah, di bangku PPG, itu kita dapatkan di masyarakat S3T Institute. Jadi terima kasih banyak Kak, spesially atau terkhusus untuk Kakanda Akhirudin sebagai pencetus bersama rekan-rekan dari kakak-kakak angkatan 1 SM3T. Terima kasih banyak. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada seluruh teman-teman alumni SM3T Indonesia dimanapun berada. Jadi tahun ini merupakan tahun ke-6 dari berdirinya atau malang melintangnya masyarakat SM3T Institute, dan masih banyak dari kita itu selalu memandang bahwa masyarakat SM3T Institute jadi kita kadang memandang MSI itu sekedar ada untuk alumni begitu ya. Jadi kita selalu berpikir MSI ada untuk alumni, tanpa mungkin ini pandangan saya ya. Jadi memandang bahwa alumni itu bergantung, jadi sangat bergantung kepada MSI tanpa pernah atau mungkin kurang sadar bahwa alumni SM3T angkatan berapapun itu dari 1 sampai 6 itu adalah bagian dari masyarakat SM3T Institute itu sendiri. Jadi jangan memandang secara kelembagaan, tetapi kita memandang bahwa masyarakat SM3T Institute ini adalah masyarakat SM3T Indonesia. Jadi angkatan 1 sampai 6 dimanapun kita berada, kita bagian dari MSI itu sendiri. Dan MSI ada untuk Indonesia, khususnya di dunia pendidikan. Jadi kita alumni, apapun basic kita, dimanapun kita berada, tidak memandang bahwa kita guru garis depan, atau seperti saya dan Bung Kadri di samping saya, lahir atau berada di posisi sekarang dengan jalur bukan GGD ya, atau langsung saya sebut PNS umum, atau mungkin dari teman-teman juga yang masih berjuang untuk bisa mencapai ke titik yang sama, atau ada teman-teman juga beralih profesi ke hal lain. Jadi sekali lagi kita semua adalah bagian dari masyarakat SM3T Institute, dan masyarakat SM3T Institute ada untuk kebaikan Indonesia, khususnya di dunia pendidikan. Sekali lagi saya ucapkan dirgahayu masyarakat SM3T Institute, selamat hari lahir, memperingati hari lahir ke-6. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Subhan. Ya itu bahasa dari hati karena pernah mengalami ya, pernah mengetahui belum. Dan sebenarnya banyak hal itu yang tidak kita gambarkan secara style di halayak. Bagaimana kita terus berupaya sampai sekarang untuk keperluan alumni. Kan tidak mungkin juga kita sampaikan di medsos bahwa sementara ini kita ngurus NUPTK, NRG, sementara kita lebih di Jakarta untuk tahun depan mudah-mudahan ada penerima PNS. Itu kan tak perlu kita munculkan kan, saling percaya saja bahwa kita berupaya terus saling mendukung. Terima kasih. Barangkali ini segmen yang terakhir dari saya ke proyeksi. Mendengar dari apa yang disampaikan tadi oleh teman-teman, Bang Aprizal, Bu Eki, Bang Rahman, Bu Rahma, untuk ke depan, Bandika, saya itu mengharapkan apa ya, sangat memimpikan bahwa MSI itu memang adalah milik kita, sesuai itu.
Proyeksi ke-6 ini saya titik kuncinya di situ. Maksud saya begini, secara teknis di semua teman-teman alumni bisa mengadopsi model sebelumnya dari kita yang kita rumuskan. Misalnya internal, kan bisa dimulai dari kabupaten, Cirebon, Sumba Timur, urus internal, ada grup, saling memberi inspirasi, memberi solusi dan lain sebagainya di situ. Kemudian setelah misalnya atau sambil mengurus internal, aktivitas eksternal juga sosial. Jadi kita kan tidak bisa pungkiri bahwa teman-teman misalnya kan sibuk di sekolahnya, kita tidak bisa pungkiri itu kan kewajiban. Tapi maksud saya di sela-sela waktu itu mohon 1 kali 1 semester kah atau apalah misalnya itu yang bisa memunculkan nama alumni di situ beraktivitas gitu. Mau lakukan pelatihan kah atau atau kamu pakai konsep MEAN-nya kita dulu mengedukasi anak negeri yang sudah kayaknya 40-an lebih se-Indonesia yang kita sudah sebenarnya iya sudah 50-an. Kita pernah melakukan 50 kali mengedukasi anak se-Indonesia. Soalnya itu kan saya ibaratkan itu adalah model. Itu model bahwa alumni itu mesti harus MEAN itu kan begini, mengedukasi anak negeri kan begini. Berkumpulnya tim-tim ahli yang menyasar sebuah kepedulian. Ada misalnya di Kabupaten Jeneponto ahli bahasa Inggris, ahli fisika dan lain sebagainya kan bisa dianalisis di satu kecamatan ini misalnya atau ke desa ini butuh pendampingan ini. Kan bisa kan dibuatkan semacam silabusnya atau kurikulumnya yang berasal dari berhimpunnya atau berdiskusinya internal tadi untuk bisa mengatasi masalah yang ditemui. Saya barangkali begitu teknisnya untuk ke depan. Saya berharapnya sebenarnya kenapa kemarin itu institut itu kan sebenarnya administratif, jujur. Administratif. Ada SPP, ada apa, ada persuratan atau apa. Misalnya kemarin saya diminta untuk buat narasi waktu nego ke Menpan mengenai GGD, itu kan saya disuruh buat narasi beberapa lembar. Bagaimana itu alumni kok kita bisa andalkan sebagai GD. Saya buat itu rumusannya beberapa lembar. Di situ kan perlu MS institutnya di situ. Misalnya kita bermohon untuk NPTK ya tahap awal kan kita bersuruh itu NPTK, energi dan lain sebagainya sampai ngurus yang awalnya kan yang CPNS umum itu sering hanya dalam jabatan. Kita Bu, kalau dalam jabatan Bu yang berpikir perajak tidak bisa itu Bu, makanya kita komunikasi lagi dalam 1 minggu ke depan direvisi. Alhamdulillah teman-teman bisa diafirmasi juga kan. Itu kan jalur birokrasi atau administratif yang membutuhkan lembaga. Tapi tidak berhenti di situ, jangan berhenti di padat institusinya, tapi itu bisa meluber, mencair, menjadi semacam Indonesia hubungan emosional gitu. Sebenarnya gitu. Misalnya medsosnya Messi, kenapa kita sediakan jurnalisme Messi? Kita berharap itu nulis di situ atau kadang medsos misalnya, tandai di situ misalnya kan kalau ada aktivitasnya. Sebenarnya hanya itu kok yang kita di Messi lakukan. Hanya itu. Ada internal tadi, ada eksternal. Kalau sudah beraktivitas, ada medsos kita silakan tandai nanti di repost atau nulis di jurnalisme Messi. Itu seputaran itu. Itu terus yang kita lakukan supaya inspirasi dari SM3T awalnya yang kita peroleh itu betul-betul bisa tertularkan. Itu yang saya maksudkan menjadi harapan ke depan. Mungkin Bang Aprizal dan Bang Dika dan beberapa teman mohon nanti bisa didiskusikan secara teknis apa yang perlu dilakukan, tapi saya mau nanya ke situ. Kalau sudah bagus aktivitas sosial, sudah bagus relasi peduli ke mengeksternalisasi diri kita, saya percaya kok hal yang kita cita-citakan itu notabene ataukah nanti itu dampaknya, saya percaya itu. Bahwa misalnya nanti capai cita-cita kita mau jadi PNS dan sebagainya, insya Allah saya percaya. Kan misalnya kalau kita mengargumentasikan keperluan kan pasti kita kan memasang bargaining dong. Apa misalnya spesialnya itu alumni SM3T dengan yang lain, kok ini cepat NPTK energinya, kan kita butuh penguatan nih. Kita kan tidak pakai nyogok, kita kan tidak pernah ngurus-ngurusnya pakai uang kan.
uang PNS kan tak pernah. Yang kita pakai kan nilai Pak, dan itu tak ternilai dengan nominal. Nilai itu yang suku selalu mohon diedarkan supaya kita bisa mengaspirasikan PUN itu menjadi jembatan ke Tuhan untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Pada yang belum CPNS, belum mencapai cita, kita terus bersama-sama ya Cak ya, maksudnya kepada teman-teman juga semua. Ini kan ada pendaftaran P3K nih, apakah mau daftar situ dulu sambil nunggu, ataukah misalnya ke depan mau tunggu sampai ada penerima CPNS, itu bergantung teman-teman. Tapi mohon dipersiapkan baik-baik, mengevaluasi misalnya kalau ada beberapa hal yang kita mesti harus perbaiki. Saya diajari oleh anaknya guru saya bahwa salah satu kesalahan dunia pendidikan kita saat ini karena yang diajari itu adalah bagaimana supaya sukses, hanya itu. Tidak mengajari bagaimana kau tahan ketika gagal. Itu lebih tahu. Karena kalau sukses apa coba? Tapi ketahanan ketika kau gagal itu ilmu yang karena setiap kegagalan melahirkan potensi ilmu. Itu yang akan mengantarkan kita ke pintu-pintu yang berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Karena itu harus diselaraskan. Kalau yang sampai kita memohon ternyata itu bukan maunya Tuhan, atau kan ada skenario di balik itu, atau menyamar misalnya dan lain sebagainya. Jadi jangan pada semangat, teman-teman alumni selalu diajarkan hal-hal yang sifatnya baik, positif, sambil terus memperbaharui diri. Bismillah, saya ikut terus mendukung, saya ikut terus mendoakan. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita bersama bisa pelan-pelan dan secara seksama terwujud. Dan itulah perlunya kesinambungan dan saling terhubungnya satu sama lain supaya kita bisa saling bantu. Misalnya di kabupaten ini ada misalnya lo pendaftaran di sini, kami saling menginfokan. Itu kan enaknya bersaudara. Nanti dibuka pendaftaran, kami saling bahu kontak-kontak kan. Dan salah satunya kayaknya itu penerima PNS yang kayak muncul kelihatan sekali persaudaranya itu kayak gede polanya. Kita kan baku atur ini mau daftar di sini, ada di sini. Itu kan salah satu bentuk nikmatnya persaudaraan kita. Sekali lagi di kesempatan ini saya atas nama pengelola MSI selama 6 tahun ini memohon maaf jika dalam hal pelayanan atau komunikasi dan lain sebagainya itu terdapat kesalahan. Saya mohon maaf sekaligus terima kasih saya sampaikan ke semua pihak yang terus mendukung sehingga MSI bisa sampai di usia ke-6 tahun ini. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena pasti saya mulai dengan perempuan. Saya takut terjebak di situ. Pada prinsipnya dari ujung kaki sampai ujung kepala saya mau mengaturkan terima kasih atas ketulusan, keikhlasan dan kontribusi dari teman-teman semua, saudara Jika, Kadri, Rahma dan teman-teman semua angkatan 1 sampai 6. Saya mengaturkan terima kasih. Sebagai penutup, setelah ini nanti saya langsung assalamualaikum. Mohon kita menundukkan kepala, berdoa untuk para alumni SM3T yang lebih dulu meninggalkan kita. Ada beberapa apatah lagi yang dekat dengan kita. Ada almarhum Rahmat, Surahman Rashid, ada Evi, Sumba Timur, Saudara Charles di Kalimantan Timur. Saya dengannya itu waktu Mea, itu Charles. Mohon perkenan adik-adik juga, Bapak Ibu, mohon doanya untuk teman-teman kami yang sudah meninggal dunia, entah pada saat di lapangan mengabdi ataukah setelah pulang dari tugas SM3T.
berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati. Terakhir ketika saya bilang Al-Fatihah, silakan kita berdoa dan kita akhiri dengan amin. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Amin. Demikian, terima kasih atas perhatian dan bantuan teman-teman semua. Ada hal yang boleh dan tidak boleh berhenti. Salah satu yang tidak boleh berhenti adalah kebaikan. Panjang umurlah kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh keluarga besar, kakak-kakak kami tercinta, selaku keluarga besar masyarakat SM3T Institute. Hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita menyaksikan bersama pemotongan tumpeng yang menjadi tanda hari lahirnya masyarakat SM3T Institute. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang giliran pemotongan tumpeng. Mohon izin ya teman-teman semua, saya mengawali untuk memotongnya. Mohon selalu didukung, selalu doakan apa yang menjadi segala niat baik kita. Sama-sama ya, 1, 2, 3, kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim ya. 1, 2, 3. Foto banyak. Mohon izin yang pertama ke Ibu Eki, mewakili pengalaman SM3T, PPG dan pengalaman GGD. Semoga apa yang pernah kita lewati itu terus bisa terjaga dan menjadi semacam hal yang berjangka panjang. Tangan. Lombok di Lombok. Mohon izin potongan yang kedua saya persembahkan khusus kepada saudara Randika, merepresentasikan semangat untuk tidak boleh putus asa untuk melanjutkan apa yang telah kita kerja di MSI dan di Descare. Selalu semangat dik, selalu terus berjuang, terus optimis, tak berhenti untuk terus melakukan kebaikan. Saya percaya apa yang telah kita lakukan selama ini itu yang harus terus kita sebarkan dan tularkan ke teman-teman, begitu ke masyarakat yang lebih luas. Bukan?
Terima kasih. Nanti kita selebihnya ini nanti kita bisa sama-sama ya, alumni dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Maha Pemuda segala puji bagimu Tuhan yang tinggi dan agung, yang berlimpahkan rahmat-Mu, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini rangka melaksanakan kegiatan peringatan hari lahir masyarakat SM3T Institut yang ke-6. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, jadikanlah kami generasi yang beriman dan bertakwa, berbudi, berkerti luhur, memiliki budaya yang santun, serta dapat menghargai jasa para pendahulu kami. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, jadikanlah kami golongan orang-orang unggul dalam berprestasi dan generasi yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, keselamatan buat kakak-kakak kami di masyarakat SM3T Institut. Kesehatan dan keselamatan buat seluruh alumni SM3T dimanapun berada. Kesehatan dan keselamatan kepada kakak-kakak kami, guru garis depan dalam mengabdikannya, mencerdaskan anak negara dimanapun mereka berada. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, bermohon kami, karena hanya kepadamu lah kami menyembah dan meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Akhir kata dari saya, panjang umur kebaikan, panjang umur MSI. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mewakili teman-teman alumni SM3T se-Indonesia tersebar di semua tempat pengabdian dan tugas mereka, kami menyalurkan bantuan kepada pengelola dan anak panti asuhan Mahdiah di Makassar. Semoga berkah dan bermanfaat bagi Bapak pengelola dan anak-anak panti asuhan. Kepada teman-teman alumni yang berkontribusi, kita aturkan sangat banyak terima kasih. Aku izin pamit untuk pergi ke kenangan yang abadi.
kita masih bisa berjumpa di alam lain yang bernama doa, bernama doa. Kenangan adalah anak masa lalu yang didewasakan oleh rindu. Dan waktu adalah tabib yang mampu menyembuhkan seluruh rindu. Tapi rinduku terlanjur matang oleh jarak. Selamat Harlah ke-6 MSI. Panjang umur kebaikan. Selamat Harlah ke-6 MSI. Panjang umur kebaikan.